Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Guru, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kita hari ini akan membahas tentang budaya positif. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru ini sudah mempunyai budaya positif, akan tetapi ini adalah bagian dari kita melakukan diseminasi ya. Kita melakukan eh, penyebaran pemahaman, walaupun sebenarnya sudah paham semua, akan tetapi itu semua tidak menjadikan alasan kita untuk belajar dan menambah pengetahuan kita di bab budaya positif ini. Oke, sebelumnya untuk membuka acara pada kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, saya Bismillahirrahmanirrahim. akan menampilkan screen saya yang dari tadi itu menampilkan gambar-gambar yang menarik. Saya apresiasi sepenuhnya, kan, tetapi saya kali ini menggunakan aplikasi yang agak tinggalan zaman sebenarnya ya. Ini menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini adalah penyebaran pemahaman budaya positif oleh saya Muhammad Sadiq Mutasib, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Untuk yang akan saya sebarkan, karena ini adalah penyebaran pemahaman yang akan saya sebarkan, yang pertama adalah disiplin positif untuk dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah Oke, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal ya. Disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, walaupun di tempat kita, sayang di tempat kita itu disiplin ini menjadi sesuatu yang terkadang dimaknai dengan sesuatu yang tidak semestinya, ada ketidaknyamanan di situ, maka kemudian disiplin ini adalah menjadi sesuatu yang mengerikan, padahal tidak seperti itu. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Artinya merdeka itu tidak merupakan sesuatu yang tidak ada aturan, tidak ada kedisiplinan di situ. Sungguh pun disiplin itu berat. Nah, self disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya ketika kita sudah tidak bisa berbuat disiplin, maka dibutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Kemudian untuk tujuan daripada disiplin adalah untuk menanamkan motivasi yang pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya kedisiplinan ini sebaiknya berasal dari nilai-nilai yang dipercaya murid. Artinya sebelum kita mendisiplinkan murid, kita harus membuka kembali nilai-nilai apa yang mereka yakini, dan nilai-nilai itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, nilai-nilai kebaikan itu sudah dirumuskan dalam sistem pendidikan kita yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila ini yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Nilai-nilai yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi pijakan kita dalam rangka mendisiplinkan siswa.
artinya kedisiplinan itu berpijak pada apa yang namanya profil pelajar Pancasila. Selamat bertemu di Sentra Kompetensi. Semoga kita semua sehat di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita akan membahas dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila sebagai dasar untuk menyusun modul proyek dan juga asesmen proyek. Ini dasarnya adalah keputusan Beskap Kemendikbudristek nomor 009-H-KR-2022. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, video ini adalah terdiri dari 2 seri. Untuk seri A akan membahas konsep dan seri B nanti akan fokus kepada modul proyeknya. Mari kita ikuti penjelasan berikut. Pertanyaan utama adalah apa itu profil pelajar Pancasila, dimensi, elemen, dan sub-elemen. Nah, untuk menjabarkannya, mari kita lihat diagram berikut. Yang paling besar itu adalah profil pelajar Pancasila, kemudian diturunkan menjadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dari dimensi juga dijabarkan menjadi elemen, dan dari elemen dijabarkan menjadi beberapa sub-elemen. Nah, sub-elemen ini menjadi ukuran ketercapaian di akhir tiap fase, baik fase A, B, C, D, E, dan F. Dengan adanya sub-elemen, maka nanti guru bisa menyusun rubrik untuk asesmen daripada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, sekarang apa pengertian profil pelajar Pancasila? Ini diartikan di mana profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemudian juga profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional dan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dan juga membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Sedangkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek di sini berbeda dengan intrakurikuler, dan ini adalah bagian dari co-kurikuler. Dia merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, peserta didik akan belajar nanti menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya, dan pemerintah telah menyediakan 7 tema untuk masing-masing sekolah memilih 2-3 tema sesuai dengan jenjangnya. Sedangkan dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri diartikan adalah karakter dan kompetensi sebagai fondasi yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Nah, dimensi ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini diharapkan pelajar Indonesia yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi beriman ini dijabarkan menjadi 5 elemen kunci, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak kepada bernegara. Nah, 6 elemen kunci juga dijabarkan menjadi sub-elemen masing-masing. Pertama, boleh kita lihat elemen akhlak beragama, dijabarkan menjadi 3 sub-elemen, yaitu mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama, kemudian pelaksanaan ritual ibadah. Dan elemen akhlak pribadi terdiri dari integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan juga spiritual. Elemen akhlak kepada manusia terdiri dari 2, yaitu mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Dan yang kedua adalah berempati kepada orang lain.
Elemen akhlak kepada alam dibagi menjadi 2 subelemen, yaitu menjaga lingkungan alam sekitar dan memahami keterhubungan ekosistem bumi. Sedangkan elemen akhlak bernegara dibagi ini hanya satu saja, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian dimensi berkebinekaan global, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan juga identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ada 4 elemen kunci di sini, yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Masing-masing elemen dijabarkan menjadi beberapa subelemen, seperti elemen mengenal dan menghargai budaya, terdiri dari 3, yaitu mendalami budaya dan identitas budaya, mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan, serta praktiknya, kemudian menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Nanti elemen komunikasi dan interaksi budaya menjadi 2 subelemen, berkomunikasi antar budaya dan mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif. Dan yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini ada refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian menghilangkan stereotip dan prasangka, dan menyelaraskan perbedaan budaya. Dan yang keempat adalah elemen berkeadilan, terdiri dari aktif membangun masyarakat yang inklusif, kemudian berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama, dan memahami peran individu dalam demokrasi. Dimensi yang ketiga adalah dimensi bergotong royong. Diartikan pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan dan dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Dan dimensi gotong royong ini dibagi menjadi 3 elemen kunci, dan masing-masing elemen dijabarkan ke dalam beberapa subelemen, di mana elemen kolaborasi itu terdiri dari 4, yaitu kerjasama, komunikasi, saling ketergantungan, dan juga koordinasi sosial. Kepedulian menjadi 2, tanggap terhadap lingkungan sosial dan juga persepsi sosial, dan elemen berbagi, tetap berbagi atau tidak memiliki elemen yang lebih kecil. Dimensi yang keempat adalah dimensi mandiri, di mana pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terdiri dari 2 elemen kunci, dan kedua elemen kunci dijabarkan menjadi beberapa subelemen. Di antaranya, elemen pertama, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, terdiri dari mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan dihadapi, dan mengembangkan refleksi diri. Dan elemen yang kedua, regulasi diri, terdiri dari 5 subelemen, regulasi emosi, penetapan tujuan belajar, kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, juga percaya diri, tangguh, dan adaptif. Kemudian dimensi yang kelima adalah dimensi bernalar kritis. Artinya pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Terdiri dari 3 elemen kunci yang dijabarkan kepada beberapa subelemen yang terdiri dari memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu mengajukan pertanyaan dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sedangkan
elemen menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya, tetap itu sendiri elemennya, dan juga yang ketiga merefleksi dan mengevaluasi pemilihan sendiri, tidak memiliki elemen. Seterusnya, dimensi yang keenam atau yang terakhir adalah dimensi kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, dan ketiga elemen ini tidak memiliki sub-elemen. Nah, dengan adanya elemen dan sub-elemen, maka guru dapat menyusun rubrik penilaian atau assessment untuk melihat apakah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila ini sudah mulai berkembang, kemudian berkembang sesuai harapan, dan juga sangat berkembang. Jadi 4 kriteria. Nah, untuk implementasinya, sekolah tadi diberikan kebebasan untuk memilih 2-3 dari tema pilihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Adapun tema itu terdiri, yang pertama adalah kearifan lokal. Ini boleh dipilih SD sampai jenjang SMA. Ini misalnya membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal, masyarakat sekitar atau daerah tersebut, serta perkembangannya. Nah, ini dipahami oleh guru sehingga nanti mereka bisa menjabarkan tema ini ke dalam topik. Tentu topik nanti ke berbagai kegiatan yang dituangkan di dalam modul. Kemudian ada yang kedua, berakayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI boleh dipakai dari SD hingga jenjang SMA. Misalnya berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif sekaligus, kemampuan berempati dan berakayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Ini juga dipakai untuk mencari topik yang sesuai, tentu sesuai dengan konteks sekolah masing-masing. Kemudian tema yang ketiga adalah kewirausahaan, boleh digunakan mulai dari SD sampai jenjang SMK, misalnya mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan sosial dan sejahtera masyarakat. Tema yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini boleh digunakan dari SD hingga SMA, mengenal, belajar, membangun dialog, menghormat tentang keberagaman kelompok agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sekitar dan Indonesia, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Berdasarkan penjelasan ini, nanti sekolah juga akan melihat topik-topik yang sesuai dengan konteks yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang kelima adalah gaya hidup berkelanjutan, boleh digunakan dari SD sampai SMA. Ini dapat dijabarkan memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap keberlangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan tema yang keenam adalah suara demokrasi, umumnya dipakai di SMP hingga SMA. Ini dalam negara kecil bernama Sekolah Sistem Demokrasi, dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktekkan, termasuk nanti misalnya pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang ketujuh adalah bangunlah jiwa dan raganya, boleh dipakai di SMP, lebih tepat ya, bukan tidak boleh di SD, tetapi lebih tepat di SMP hingga jenjang SMA. Ini boleh dijabarkan, yaitu membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Nah, dari saya ulangi, dari 7 tema itu, sekolah memilih untuk SD minimal 2 tema, dan untuk SMP SMA adalah 3 tema. Kemudian tema dijabarkan ke topik, dan topik dijabarkan ke dalam bentuk modul yang berisi beberapa kegiatan,
dan itulah yang dia laksanakan sebagai aksi, dan nanti tetap dilakukan penilaian melalui rubrik apakah karakter itu sudah mulai bertumbuh atau berkembang di dalam diri peserta didik kita. Nah, format modul yang dimaksud terdiri dari 3 komponen, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi hampir sama dengan modul intrakurikuler. Ini terdiri dari identitas, sarana dan prasarana, target peserta didik, relevansi tema dengan topik proyek. Kemudian di kegiatan inti ada deskripsi singkat proyek, dimensi dan sub-elemen profil pelajar Pancasila, tujuan spesifik, kemudian alur kegiatan proyek, asesmen, pertanyaan pemantik, pengayaan remedial dan refleksi peserta didik dan pendidik. Kemudian dilengkapi dengan berbagai lampiran, misalnya lembar kerja peserta didik, juga bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, komponen ini bisa dikurangi atau ditambah dan juga tidak merupakan hierarki. Sekolah diberikan kreativitas untuk menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan tentu tema-tema yang telah dipilih. Nah, setelah tema dan juga modul tersusun, kemudian di dalam pelaksanaannya boleh beberapa mengambil model alur pelaksanaan. Pertama, model 1, boleh pengenalan dulu, kemudian kontekstualisasi, kemudian ada aksi, kemudian refleksi, kemudian tindak lanjut. Nah, inilah nanti yang dijabarkan di dalam implementasinya. Pengenalan seperti apa dilakukan, kepada siapa dikenalkan, kapan, kemudian kontekstualisasi di mana, dan aksinya seperti apa, ini nanti dijabarkan. Kemudian alur yang kedua boleh menggunakan seperti ini. Yang pertama sekali mengamati dulu peserta didik, kemudian mendefinisikan, kemudian mereka mencoba menggagas, kemudian memilih beberapa alternatif, kemudian merefleksikan. Dan model yang ketiga adalah alur kegiatan ini adalah peserta didik menemukan, kemudian membayangkan, melakukan, dan membagikan. Demikian secara konsep pemahaman tentang profil pelajar Pancasila, kemudian proyek profil pelajar Pancasila, dan juga tema-tema yang dipilih. Nanti di bagian video yang kedua akan kita coba untuk melakukan bagaimana menyusun modul proyek. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf akan segala kekurangan. Nah, kemudian di pembahasan kedua kita ada motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mulai dari teori motivasi perilaku manusia terlebih dahulu. Bahwa setiap manusia melakukan sesuatu, di situ ada motivasi kenapa atau sebab kenapa manusia itu melakukannya. Yang pertama, apa yang menjadi motivasi atau modus dari orang melakukannya? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Artinya ada orang yang melakukan sesuatu karena dia tidak mau menjadi yang terhukum. Tuh. Untuk menghindari ketidaknyamanan ini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi bila tidak melakukan. Artinya ada transaksi dengan dirinya sendiri. Jika saya tidak melakukan, saya rugi apa? Jika saya melakukan, saya mendapat apa? Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, mereka yang melakukan sesuatu karena nilai atau imbalan atau penghargaan, mereka melakukannya karena mereka ingin orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah orang yang bersifat internal bukan eksternal. Artinya orang itu tidak membutuhkan stimulus dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah ketiga motivasi orang melakukan sesuatu. Nah, kemudian ketika ada orang melakukan tindakan, maka dari tindakan itu akan menghasilkan tiga hal. Yang pertama adalah bisa menjadi hukuman, bisa menjadi konsekuensi, dan bisa menjadi restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dan tidak dimintai persetujuan dari orang yang menghukum itu. Itu sifatnya adalah hukuman. Sementara untuk disiplin, nah sementara untuk konsekuensi ini rencana dan sudah disepakati, kemudian sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan gurunya atau pihak-pihak yang menyepakati jika terjadi sesuatu akan ada konsekuensinya. Ini sifatnya juga transaksional ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Untuk restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Artinya mereka akan bisa kembali ke jalurnya. Itu adalah restitusi. Nah, untuk restitusi ini berkaitan erat dengan keyakinan kelas. Tuh, keyakinan kelas ini merupakan pijakan dari dari siswa kembali ke jalurnya. Restitusi adalah mengembalikan siswa kembali ke relnya. Nah, ini orang yang melakukan restitusi ini berusaha mengembalikan siswa ini kembali ke jalurnya. Nah, jalur siswa apa? Jalur siswa itu adalah aturan kelas. Karena kalau hanya maksud kami adalah kembali ke jalurnya adalah kembali ke keyakinan kelas. Karena kalau hanya peraturan kelas itu saja tidak cukup. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya kalau hanya tertulis ya, artinya nanti akan menjadi peraturan-peraturan yang bersifat pajangan saja. Atau kalau di wilayah kita biasanya sering menjadi ada gium bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, kemudian proses-proses dalam membuat keyakinan kelas itu jadi yang namanya keyakinan kelas itu sifatnya adalah abstrak. Nah, sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kalau masih peraturan itu kan masih terlalu lebar, jangkauannya masih terlalu lebar. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Tidak menilai kata-katanya, tapi yang dinilai adalah tindakannya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Itu harus aplikatif, bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan ini sebenarnya kalau kita lebih teliti lebih jauh lagi berasal dari peraturan kelas, kemudian kita sepakati mana yang akan menjadi kesepakatan kelas, dan dari kesepakatan kelas itu akan kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, itu ini adalah bagian tentang pembuatan keyakinan kelas. Silahkan bisa dibaca. Nah, kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berawal dari survival. Nah, survival dia yang pertama adalah ingin bertahan hidup, ya, ingin bertahan hidup.
Kemudian setelah dia bisa hidup, ya, bisa bisa urip, ya, kemudian dia juga selanjutnya akan mencari mencari cinta, mencari apa yang dia sukai, dan kemudian dia juga akan mencari kebebasan, kesenangan, dan juga kekuatan. Nah, kembali setelah dia sudah mempunyai kekuatan, dia akan kembali lagi pada dasarnya. Semua itu digunakan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kita sudah sampai di materi kelima, yaitu restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, kesalahan itu untuk diperbaiki karena kebaikan yang ada pada murid itu sebenarnya adalah alami. Nah, sedangkan kesalahan itu adalah eh, hal yang dia dapatkan dari luar. Maka untuk bisa menghalau tindakan-tindakan yang tidak sesuai, maka dibuatlah restitusi ini. Nah, untuk contoh kegiatan restitusi, kita bisa lihat di video yang saya tampilkan di layar. Mas Kamil, ya Pak. Dalam seminggu ini saya lihat dan mendapatkan laporan dari beberapa guru mata pelajaran. Sepertinya Mas Kamil ini sering tidur ya saat jam pelajaran. Ya Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu kenapa Mas? Ada alasan keluarga Pak. Saya malu untuk menceritakannya. Oh gitu. Gini, saya paham bahwa kalau kita sering tidur di kelas itu pasti ada alasannya. Tapi kalau boleh saya tahu penyebabnya itu apa agar kita bisa sama-sama menemukan solusinya. Boleh Pak. Tapi saya mohon Bapak bisa berjanji tidak menceritakan hal ini kepada teman-teman. Iya, nanti ya rahasia kita berdua aja. Sudah 1 minggu ini saya kerja Pak. Setelah pulang sekolah, saya langsung ke warung makan dari bos saya. Saya bekerja di sana dari pukul 3 sore sampai 3 dini hari Pak. Oh, berarti kamu itu kerja. Wah, berarti hebat sekali kamu. Terus kalau boleh tahu kamu kerja apa? Akhir-akhir ini ayah saya sering sakit dan ibu tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena harus menjaga ayah di rumah. Otomatis sebagai anak pertama saya harus menggantikan peran orang tua saya agar kami keluarga bisa makan. Wah, saya kagum banget tuh. Saya respect ya dengan kedewasaan berpikirmu. Seandainya saya yang jadi kamu pun mungkin saya nggak bisa loh seperti itu. Tapi setelah kamu bekerja itu apakah ada perubahan negatif yang kamu rasakan? Iya Pak, saya merasakannya sekali. Oh, kira-kira perubahan apa yang kamu rasakan tuh? Saya sering tidur di kelas karena saya merasa sangat kelelahan dan ngantuk sekali Pak. Tiap malam saya hanya tidur 3 jam dan siang tidak ada waktu untuk istirahat. Selain itu, saya juga sering tidak mengerjakan tugas sehingga banyak nilai saya yang kosong. Nah, itu saya tahu Bapak itu tahu tentang apa yang kamu rasakan saat ini. Dan Bapak juga sangat menghargai keputusanmu untuk bekerja dan menggantikan peran orang tua dalam mencari nafkah. Meskipun ini berat ya, tapi kamu telah menunjukkan bahwa kamu itu adalah anak yang baik dan bertanggung jawab sama keluarga. Iya Pak. Gini, sekarang kita pikir bareng-bareng ya. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas kita, Mas? Tidak Pak. Nah, itu menurut kamu keyakinan apa sih yang kamu langgar? Tidak memperhatikan guru yang sedang mengajar dan tidak mengumpulkan tugas. Nah, itu, Mas. Menurut kamu itu memperhatikan guru ketika mengajar itu penting nggak sih? Penting sekali Pak, karena guru mengajar untuk bekal saya di kemudian hari. Terus kalau penting, kamu
akan melakukan apa? Saya harus berusaha untuk selalu memperhatikan setiap materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru serta mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Kamu yakin bisa melakukan hal itu? Iya Pak, saya yakin. Baguslah. Saya sangat percaya sama kamu bahwa kamu bisa berubah ya. Iya Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, biar kamu bisa memperhatikan Bapak dan Ibu guru yang sedang menjelaskan materi. Otomatis kamu ya tidak boleh tidur di kelas. Menurut kamu hal apa yang bisa kamu lakukan agar tidak ngantuk lagi nanti di sekolah? Saya akan membatasi jam kerja saya Pak. Saya akan bicarakan masalah jam kerja saya dengan bos saya. Saya akan meminta keringanan untuk masuk kerja mulai jam 3 sore sampai 3 malam agar saya bisa istirahat cukup di malam hari. Nah, itu bagus. Artinya kamu sudah bisa menentukan langkah yang bisa kamu ambil sendiri. Bapak juga ya akan selalu berdoa, mendoakan agar ayahmu bisa segera sehat dan keluarga bisa kembali normal. Kamu itu anak yang hebat loh dan selalu ranking 1. Jadi biar nanti kamu semakin fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas agar bisa meraih mimpimu. Itu. Amin. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ulfa, saya dengar dari beberapa teman kamu kemarin kamu bertengkar ya sama Ella sampai gebrak-gebrak meja. Ya, benar. Iya, betul. Kalau boleh Bapak tahu kenapa? Saya jengkel, Pak. Karena sudah beberapa hari ini Ella manggil saya dengan yang bukan nama saya sendiri. Dia selalu manggil nama saya dengan nama panggilan yang nggak pantas. Awalnya ya saya diam aja. Saya pun pernah menegurnya 1 kali, tetapi dia tidak berubah dan bahkan lebih menjadi-jadi dan memprovokasi teman-teman untuk memanggil nama saya yang dengan bukan nama yang sebenarnya. Jujur saya tidak terima. Oh gitu. Oke. Saya ngerti kok dan saya paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Ya, seandainya aku jadi kamu pun ya mungkin akan marah juga sih, ya kan? Iya, Pak. Kemudian gini loh, saya mau tahu apa yang kamu lakukan terhadap Ella itu. Diapain Ella, diapain juga? Saya marah-marah sama Ella. Terus saya memakinya dan menggebrak mejanya Rizka. Oh, yang digebrak mejanya Rizka? Iya. Oh gitu. Jadi gini, saya tahu pasti kamu melakukan itu ada alasannya ya kan? Iya, Pak. Coba alasannya apa? Saya nggak terima Ella memanggil nama saya dengan bukan nama asli. Saya merasa dia seperti menginjak harga diri saya. Apalagi dia memprovokasi teman-teman untuk memanggil saya seperti yang Ella lakukan. Gitu, Ulfa ya. Saya mengerti. Saya mengerti sekali kok dengan apa yang kamu rasakan. Jadi ya saya salut loh, malahan saya salut sama kamu. Karena kamu tidak melakukan hal yang jauh lebih buruk. Ya, kamu tidak membunuh Ella misalnya ya kan. Seperti memukul atau bahkan melakukan baku hantam. Jadi saya ya sangat menghargai karena kamu bisa mengendalikan diri kamu, ya kan? Nah, sekarang gini, coba deh kita pikirkan bersama-sama. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan peraturan dan keyakinan kelas kita? Tidak. Oh, tidak kan? Nah, terus menurut kamu keyakinan atau peraturan apa sih yang kamu langgar itu? Saling menghargai dan menjaga ketertiban kelas, Pak. Nah, itu kita harus saling menghargai dan menjaga ketertiban kelas. Menurut kamu, saling menghargai antar sesama teman dan menjaga ketertiban kelas itu penting nggak sih? Penting sekali, Pak. Terus kalau penting, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus bisa lebih mengontrol diri.
tidak ada permasalahan, maka saya harus lebih bisa merendam emosi dan mengajak ngobrol baik-baik, sehingga akan ditemukan pemecahan masalah yang terbaik. Apabila saya nggak mampu menyelesaikannya, maka saya akan minta tolong bantuan Bapak sebagai wali kelas atau guru BK. Oh gitu, ya kan? Artinya kamu yakin akan bisa melakukan hal itu? Iya, Bu. Pak, sudah tidak ada kegagalan kan? Gini, kamu yakin akan melakukan hal tersebut? Iya. Kamu yakin bisa melakukan hal tersebut? Iya, Pak. Saya berjanji akan melakukan hal tersebut. Nah, bagus. Oke, saya sangat percaya sama kamu bahwa kamu bisa berubah dan bisa lebih bersabar lagi. Iya, Pak. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, gitu. Nah, jadi gimana? Sudah nggak ada ganjalan lagi kan? Sudah lega kan? Sudah, Pak. Nah, baik. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, dalam kegiatan restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Tuh. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa itu segitiga restitusi? Kita lihat. Nah, ini segitiga restitusi yang pertama dari bawah menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, ya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa kegiatan restitusi itu? Nah, seperti video yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, kemudian dalam hal kita sebagai guru, kita sebenarnya memiliki 5 posisi dalam hal mengontrol murid. Apa saja yang bisa kita lakukan dalam hal kita sebagai guru? Yang pertama, guru bisa menjadi penghukum. Ya. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru adalah teman bagi siswanya. Yang keempat, guru adalah pemantau. Dan yang kelima, guru adalah manajer. Seperti apa guru sebagai penghukum itu? Kita akan saksikan. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kemudian kita akan menyaksikan contoh guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kemudian ini contoh guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah video guru sebagai teman. Posisinya adalah sebagai teman. Nah, ini yang keempat, guru sebagai pemantau. Seperti apa guru sebagai pemantau? Kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah contoh guru sebagai seorang manajer. Seperti apa guru sebagai seorang manajer? Kita saksikan videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu guru sebagai seorang manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol guru ini semuanya dalam rangka untuk mengontrol keadaan siswanya. Dalam rangka mengantarkan siswa menuju ke apa yang dia cita-citakan, apa yang diharapkan. Apakah guru boleh menjadi penghukum? Boleh. Ya. Apakah guru boleh menjadi pembuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Boleh. Kelima-limanya posisi kontrol ini boleh diperankan oleh guru. Nah, tinggal kita memilih dan melakukan posisi kontrol yang seperti apa. Semuanya memiliki konsekuensi masing-masing, baik penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Memiliki konsekuensi masing-masing. Ketika saya memposisikan diri sebagai penghukum, nanti konsekuensinya seperti apa, nanti murid saya akan seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagainya, itu semuanya memiliki konsekuensi masing-masing. Apakah boleh dilakukan semuanya, kelima-limanya? Boleh, boleh saja, asalkan kita bisa menempatkan posisi kita, posisi kontrol kita sesuai dengan apa yang kita hadapi, dengan siapa kita berhadapan, dan dengan masalah apa yang terjadi. Tuh, semuanya boleh kita lakukan. Baik, itu saja. Saya kira apa yang saya paparkan tadi tidak perlu menjadi sesuatu yang perlu diperdebatkan, maka saya tidak membuka sesi diskusi. Mari kita bersama-sama memposisikan diri kita sebagai guru yang bisa mengantarkan murid kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh siswanya dalam rangka kita melayani siswa-siswi kita. Dan semoga apa yang tadi kita pelajari dari awal sampai akhir, baik itu yang saya sampaikan langsung maupun melalui yang saya sampaikan melalui video, dapat kita aplikasikan. Yang baik, yang tidak baik tidak perlu kita laksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan itu adalah yang terakhir tadi saya sampaikan adalah sebagai apa Om? Terakhir ki Om? Oh. Dan itu adalah sebagai refleksi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya, ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk bisa bersama-sama kita memaparkan budaya positif yang kemudian pada akhirnya semoga apa yang kita sampaikan dapat kita aplikasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, rasa kakak.